Kisah klasik pemasaran. Mercedes-Benz, suatu langkah blunder. Tak banyak produsen mobil yang dikenal sebagai pembuat mobil mewah dengan kualitas melebihi Mercedes-Benz. Perusahaan ini memiliki sejarah sangat panjang dan reputasi yang brilian jauh sebelum Perang Dunia Pertama. Hal itu bermula dari keberanian Daimler-Benz sebagai pendiri cikal bakal perusahaan yang diteruskan oleh pimpinan setelahnya. Daimler meninggal pada tahun 1890 dan sebenarnya visi asli perusahaan yang dibentuk Daimler berakhir di tangan seorang distributor ambisius yang memiliki daya tawar tinggi di industri saat itu, Emil Jelinek. Ada fakta menarik yang terjadi saat itu, tapi kita akan kembali ke saat Daimler masih hidup. Awalnya, merek Benz dibangun di ajang balapan mobil. Perlombaan Paris-Bordeaux-Paris pada tahun 1895 merupakan perlombaan mobil pertama yang pernah diadakan. Dua hasil karya Benz diperlombakan dan berhasil mencapai garis finish di posisi kelima dan ke-13. Pada perayaan Thanksgiving di tahun yang sama, diadakan kompetisi serupa untuk pertama kalinya di Amerika Serikat dan lagi-lagi hasil kreasi Benz berpartisipasi. Pada tahun 1899, Emil Jelinek yang saat itu menjadi kandidat distributor bagi Daimler membeli salah satu produk Daimler dan menggunakannya dalam salah satu kompetisi. Melihat performa mobil itu, keturunan salah satu keluarga yang sangat terkenal kala itu, Baron Arthur, memutuskan membeli produk Daimler. Sebagai catatan, mobil Daimler yang dipakai saat kompetisi berhasil mengalahkan mobil Rothschild. Mendapat penawaran itu, Emil memiliki kepercayaan diri bahwa dia mampu menjadi distributor sukses dengan produk Daimler. Pada tahun 1900, Emil memesan 36 produk Daimler dengan syarat ia menjadi agen tunggal dengan wilayah pemasaran Austria, Hungaria, Belgia, Prancis, dan Amerika Serikat. Sebagai tambahan, ia juga mengajukan syarat perusahaan harus mencantumkan nama depan putrinya di semua produk. Hal itu dilakukannya hanya untuk membuat putrinya senang. Entah bagaimana lobby yang dilakukan, Daimler menyetujui persyaratan itu dan nama ini terus dipakai sampai sekarang. Bisa dibilang Emil sangat beruntung. Ia membawa produk dengan nama baru Mercedes dan berpartisipasi dalam perlombaan mobil terkenal itu. Ternyata produk ini mengalami kesuksesan dengan dominasi yang kuat selama perlombaan. Hal itu menjadi dorongan yang sangat berarti bagi perusahaan dan pada tahun 1901 terbentuklah perusahaan mobil modern yang pertama. Image perusahaan baru benar-benar efektif dibangun saat Karl Benz dan Gottlieb Daimler melakukan merger perusahaan pada tahun 1926. Kedua tokoh ini memiliki keyakinan bahwa persaingan di industri otomotif berkutat pada pertempuran nilai yang ditawarkan oleh setiap kreasi perusahaan. Karena itu, perusahaan berprinsip memberikan value terbaik kepada setiap konsumen yang dilayani. Saat ini, kita mengenal Mercedes-Benz sebagai merek mobil yang mencerminkan kemewahan, keamanan, dan inovasi terus-menerus dalam teknologi. Selain itu, perusahaan berhasil membuat beberapa model yang mendapat sambutan sangat baik di pemasaran. Selain itu, perusahaan berhasil membuat beberapa model yang mendapat sambutan sangat baik di pasaran. Di Indonesia, terdapat beberapa komunitas setia pengguna Mercedes-Benz yang sudah berdiri beberapa lama. Kita juga sering sekali melihat produk perusahaan di berbagai genre film di layar lebar. Namun Mercedes-Benz juga pernah melakukan blunder dengan dampak yang sangat serius. Pada tahun 1997, Mercedes pertama kali meluncurkan mobil kategori kelas baru, yaitu A-Class. Kelas baru ini dibuat Mercedes-Benz dengan tujuan menembus pasar mobil massal. A-Class menonjolkan kredibilitas dan reputasi Mercedes-Benz dalam memengaruhi sisi rasionalitas konsumen untuk melakukan pembelian.
Mobil ini mencerminkan langkah revolusioner perusahaan karena mesinnya ditempatkan di bawah mobil dan ukurannya relatif agak pendek walaupun dapat membawa 4 penumpang dengan nyaman. Media memberikan reaksi positif pada pemberitaan awal dan calon konsumen memiliki ekspektasi tinggi terhadap produk. Terdata, ada 100.000 pesanan dalam kurun waktu 6 bulan sebelum produk Mercedes-Benz diluncurkan. Namun, mobil ini gagal melewati ALK test, yaitu uji untuk mobil berupa pengendara membelok secara tajam dari sisi ke sisi. Sebagian besar mobil melewati tes ini dengan baik, tapi A-Class terguling dalam kecepatan yang relatif lambat, sekitar 60 km per jam. Insiden ini berhasil terekam stasiun televisi sebelum ambulans datang ke lokasi. Jurnalis dari media itu mendapatkan video korban dan mobil yang terguling selama beberapa saat. Namun, hal yang lebih mencengangkan adalah reaksi petinggi Mercedes-Benz atas peristiwa ini. Mereka merasa tidak perlu mengeluarkan pernyataan. Reaksi ini seakan-akan menunjukkan ketidakpedulian akan pentingnya persepsi stakeholder pada produk yang bahkan belum diluncurkan. 24 jam kemudian, perusahaan melihat video terkait dan mulai merevisi tanggapan mereka. Namun, stakeholder sudah terlanjur memiliki persepsi buruk mengenai perusahaan dan mempertanyakan reputasi panjang Mercedes-Benz yang telah dibangun sekian lama. Bukannya memberikan kesan positif, Mercedes-Benz menyalahkan ban yang dipakai. Ban pun akhirnya diganti dari Goodyear menjadi Michelin. Namun, kurang dari 1 minggu, media Jerman mulai menyebarkan foto mobil terbalik saat tes. Konferensi pers dilakukan 8 hari setelah insiden dan masih melawan opini publik. Mercedes-Benz mengumumkan sistem elektronik yang akan diaplikasikan ke semua model. Pergantian ini memakan biaya sebesar 50 juta mark Jerman, tapi terjadi pembatalan sejumlah 3.000 pesanan. Akhirnya, pihak manajemen menyadari potensi permasalahan yang timbul dan memutuskan peluncuran A-Class ditunda sampai bulan Februari 1998. Kerangka mobil didesain ulang agar lebih stabil dan performa mobil menjadi lebih baik lagi. Dari kasus Mercedes-Benz, kita mendapat pembelajaran mengenai pentingnya perencanaan produk dan penanganan atas reaksi media dan persepsi konsumen. Penanganan harus dilakukan dengan cepat dan mempertimbangkan dampaknya pada reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Tentunya, semua ucapan dan tindakan perusahaan akan mempengaruhi sikap stakeholders.